Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang deret. Kelompok 2 terdiri dari saya Alma Puspita Dewi, saya Gary, saya Mirnawati Dewi, saya Rara Ananda Cahyadi. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Dilihat dari jumlah suku yang membentuknya, deret digolongkan atas deret berhingga dan deret tak berhingga. Yang dimaksud deret berhingga adalah deret yang jumlah suku-sukunya tertentu. Sedangkan deret tak berhingga adalah deret yang jumlah suku-sukunya tidak terbatas. Sedangkan dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret bisa dibeda-bedakan menjadi deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. A. Deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contohnya 4, 9, 14, 19, 24, dan 29. Pembedanya sama dengan 5. Yang kedua, 92, 82, 72, 62, 52. Pembedanya sama dengan min 10. Yang ketiga, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Pembedanya sama dengan 2. Besarnya nilai suku tertentu ke n dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui suatu rumus. Dalam membentuk rumus yang dimaksud, kita pergunakan contoh di atas. Dalam contoh tersebut, nilai suku pertamanya A adalah 4 dan pembedanya B adalah 5. Sama dengan A plus dalam kurung N kurang 1B. Keterangannya A suku pertama dan B pembeda, N indeks suku. Berdasarkan rumus di atas, dengan mudah dan cepat dapat dihitung dengan mudah apabila mau menghitung nilai-nilai suku tertentu. Contohnya, nilai suku ke-15, suku ke-27, suku ke-min 32, dan suku ke-min 42 dari contoh deret hitung ialah S15 sama dengan A plus dalam kurung N kurang 1B sama dengan 4 tambah dalam kurung 15 kurang 1, 5 sama dengan 4 ditambah 70 sama dengan 74. S27 sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1B sama dengan 4 tambah dalam kurung 27 dikurang 1, 5 sama dengan 4 ditambah 130 sama dengan 134. S32 sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1B sama dengan 4 ditambah dalam kurung 32 dikurang 1, 5 sama dengan 4 ditambah 155 sama dengan 159. S42 sama dengan A ditambah dalam kurung N-1B sama dengan 4 ditambah dalam kurung 42 dikurang 1, 5 sama dengan 4 ditambah 205 sama dengan 209. Untuk menghitung jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu N, terdapat 4 bentuk rumus yang dapat digunakan, yaitu Jn sama dengan sigma Si sama dengan S1 ditambah S2 dan seterusnya sama dengan 1. Jn sama dengan Na ditambah N2 dalam kurung N dikurang 1B. Jn sama dengan N2
dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1B. JN sama dengan N2 dalam kurung A ditambah SN. Dalam kasus deret hitung pada contoh pertama, jumlahnya sampai dengan suku ke-15 adalah J15 sama dengan 152 dalam kurung 4 tambah S15 sama dengan 7,5 dalam kurung 4 ditambah 74 sama dengan 585. B. Deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh 4, 8, 16, 32, 64 penggandanya sama dengan 2. Yang kedua 3, 15, 75, 375, 1875 penggandanya sama dengan 5. Yang ketiga 512, 256, 128, 64 dan 32 penggandanya 0,5. Adapun rumusnya Sn sama dengan A dikali P pangkat N-1, di mana A ialah suku pertama, P ialah pengganda, dan N ialah indeks suku. Berdasarkan rumus di atas, nilai suku ke-6 dalam contoh di atas masing-masing ialah S6 sama dengan 4 kali 2 pangkat 6-1 sama dengan 128. Pada contoh deret ukur yang pertama, di mana A sama dengan 4 dan P sama dengan 2, maka jumlahnya sampai dengan suku ke-15 adalah J15 sama dengan 4 dalam kurung 215 dikurang 1 dikali 2 min 1 sama dengan 4, 32.767 dikali 1 sama dengan 131.068. C. Penerapan ekonomi. 1. Bunga sederhana atau tunggal. Bunga dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Nasabah membayar bunga kepada pihak bank yang meminjamkan uang. Dana yang diperoleh dari hasil pinjaman tersebut juga dari sisi nasabah sebagai pinjaman pokok, sehingga bunga dapat dilihat sebagai pendapatan, namun dapat pula dilihat sebagai biaya. Jika hanya pokok yang berbunga selama masa transaksi, bunga yang harus dibayar pada akhir tempo dikatakan bunga tunggal. Misalkan P adalah pinjaman atau investasi dan I adalah tingkat suku bunga tahunan, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah PI dan jumlah dari P adalah P ditambah PI. Sedangkan pada akhir tahun kedua nilai akumulasinya adalah P ditambah P dalam kurung 2I dan seterusnya sampai akhir tahun ke N. Nilai akumulasinya adalah P ditambah PIN. Secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan P titik I titik N, di mana I ialah pendapatan bunga, P ialah pinjaman pokok dalam kurung investasi, I ialah tingkat bunga tahunan, N ialah jumlah tahunan dalam kurung waktu. Adapun jumlah akumulasi selama N tahun dengan model awal P dinyatakan dengan persamaan Fn sama dengan P tambah P titik I titik N atau Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I titik N. Bunga tunggal dapat dibagi menjadi A. Bunga tunggal sebenarnya, yaitu yang dihitung dengan mengasumsikan bahwa 1 tahun adalah 365 hari, dalam kurung 366 hari untuk tahun kabisat. B. Bunga tunggal biasa yang dihitung dengan dasar
1 tahun dihitung 360 hari. Penggunaan 360 hari dalam 1 tahun sangat menyederhanakan perhitungan, juga pertambahan dari bunga. Contoh soal, jika besarnya pinjaman seseorang sejumlah 50 juta dengan tingkat bunga yang dikenakan adalah sebesar 12% per tahunnya, maka berapakah nilai secara keseluruhan jika pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu 5 tahun? Jawab, diketahui P sama dengan 50 juta, I sama dengan 12%, maka bunga per tahun ialah I sama dengan P kali I kali N. Pendapatan bunga sama dengan 50 juta kali 0,12 sama dengan 6 juta. Bunga selama 5 tahun ialah 6 juta kali 5 sama dengan 30 juta. Nilai yang terakumulasi selama 5 tahun Fn sama dengan P tambah P kali I kali N sama dengan 50 juta ditambah 30 juta sama dengan 80 juta. Maka jumlah pinjaman nasabah yang diakumulasi selama 5 tahun ialah sebesar 80 juta. Tentukan bunga tunggal sebenarnya dan bunga tunggal biasa dari dana yang dipinjam sebesar 2 juta untuk 50 hari dengan bunga 5%. Jawab, bunga tunggal sebenarnya dihitung dengan menganggap 1 tahun adalah 365 hari, sehingga N sama dengan 50.365 sama dengan 1073, sehingga Fn sama dengan 2 juta dikali 0,05 dikali 1073 sama dengan 13.698. Jika menggunakan bunga tunggal biasa yang menganggap 1 tahun adalah 360 hari, sehingga N sama dengan 50.360 sama dengan 536, sehingga Fn sama dengan 2 juta kali 0,05 dikali 536 sama dengan 13.899. Materi selanjutnya yaitu diskonto tunggal. Nilai tunai dari uang yang berasal dari sejumlah uang yang dibayar pada hari yang berlainan dapat diinterpretasikan sebagai nilai diskonto. Contoh soal, tentukan nilai tunai untuk bunga tunggal 6% dari dana sebesar 15 juta yang harus dibayar dalam 9 bulan. Berapakah diskonto sebenarnya? Jawabannya yaitu PN sama dengan 15 juta dibagi 1 ditambah dalam kurung 0,06 kali 9 dibagi 12 sama dengan 14.354.066. 3. Bunga majemuk. Bunga majemuk dapat diartikan sebagai perhitungan modal awal yang diakumulasikan dengan nilai bunga selama kurun waktu tertentu. Misalkan, suatu investasi dari P rupiah pada tingkat bunga I per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Sedangkan, pendapatan bunga pada tahun kedua, modal awal P sudah ditambahkan dengan tingkat suku bunga I, sehingga nilai uang pada akhir tahun pertama masuk ke tahun kedua menjadi P ditambah PI sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I. Dan pada akhir tahun kedua masuk tahun ketiga menjadi P dalam kurung 1 tambah I tambah P dalam kurung 1 tambah I dikali I sama dengan P tambah PI tambah PI tambah PI kuadrat 2 sama dengan PI pangkat 2 tambah 2PI tambah P sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I pangkat 2. Modal awal pada awal tahun ketiga menjadi P dalam kurung 1 ditambah I pangkat 2 I dan seterusnya hingga pada awal tahun ke N
modal awal dapat dituliskan menjadi Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana Fn ialah modal awal pada awal tahun ke N, P ialah investasi, I ialah tingkat suku bunga, N ialah jumlah periode pinjaman. Contoh soal, jika seorang meminjam dana untuk tambahan modal usaha sebesar 50 juta kepada suatu lembaga keuangan konvensional dengan tingkat suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Hitunglah berapa besarnya akumulasi pinjaman yang harus dibayarkan sampai dengan tahun kelima. Jawabannya, diketahui P sama dengan 50 juta, I sama dengan 12%, N sama dengan 5 tahun. Fn sama dengan P1 tambah I kali N. Fn sama dengan 50 juta dalam kurung 1 ditambah 0,12 pangkat 5. Fn sama dengan 88.117.084,16 rupiah. Sehingga akumulasi pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut sampai dengan akhir tahun kelima ialah sebesar 88.117.084,16. Yang keempat, yaitu potongan harga atau diskon. Potongan harga atau diskon adalah pengurangan dari harga yang tertulis dalam faktur. Pada umumnya, potongan selalu dinyatakan dalam bentuk presentasi dari harga bruto. Contohnya, jika harga bruto dari mesin cuci adalah 3.650.000 dan potongan harganya adalah 40%, berapakah harga neto faktur? Jawabannya yaitu potongan harga adalah 3.650.000 dikali 0,40 sama dengan 1.460.000. Harga faktur neto sama dengan harga bruto dikurangi potongan harga. Harga neto sama dengan 3.650.000 dikurangi 1.460.000 sama dengan 2.190.000. Selain menggunakan cara tersebut di atas, dapat pula diselesaikan dengan cara berikut, yaitu potongan 40% dari nilai bruto memberikan sisa dalam kurung 1 dikurangi 0,40 sama dengan 0,60 atau 60% dari harga bruto. Harga faktur sama dengan 3.650.000 dikali 0,60 sama dengan 2.190. 5. Depresiasi atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan ialah hilangnya nilai dari aktiva tetap, bangunan atau mesin selama dipakai. Dalam hal untuk mengembalikan aktiva pada umur ekonomisnya, perusahaan akan menaruh sebagian dari keuntungannya tiap tahun sebagai beban penyusutan. Setiap saat jumlah perbedaan antara nilai perolehan dengan jumlah biaya penyusutan dinamakan dengan nilai buku atau book value dari aktiva atau aset. Pada akhir umur kegunaan, nilai buku dari aset adalah nilai sisa. Dalam metode yang sederhana untuk perhitungan penyusutan dinamakan metode garis lurus yang sama dengan penyimpanan tahunan selama umur ekonomis dari aset yang dianggap sebagai biaya penyusutan. Contohnya, mesin dengan harga perolehan 10 juta ditaksir memiliki umur ekonomis selama 4 tahun dan nilai sisa 2 juta. Tentukan penyusutan rata-rata tahunan. Jawabannya, total penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa sama dengan 10 juta dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta. Penyusutan rata-rata tahunan sama dengan 8 juta dibagi 4 sama dengan 2 juta. 6. Model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penambahan modal, yang memiliki pola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tertentu. Contoh soal,
Perusahaan Bata Sumber Jaya menghasilkan 5.000 buah bata pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 buah bata setiap bulan. Jika perkembangan produksinya diasumsi konstan, hitunglah A. Berapa buah bata yang dihasilkan pada bulan ke-6, B. Serta berapa jumlah akumulasi bata yang telah dihasilkan sampai dengan bulan ke-6. Jawabannya diketahui. A sama dengan 5.000, B sama dengan 500, N sama dengan 6. S6 sama dengan 5.000 ditambah 6 dikurangi 1 dikali 500 sama dengan 7.500. Sehingga produksi yang dihasilkan pada bulan ke-6 ialah 7.500 buah bata. Kemudian jumlah akumulasi produksi bata sampai dengan bulan ke-6 ialah J6 sama dengan 62 dikali 5.000 ditambah 7.500 sama dengan 37.500, sehingga akumulasi produksi bata yang dihasilkan dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-6 ialah sebesar 37.500 bata. 7. Model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal menaksir jumlah penduduk. Dalam teori Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Secara matematik dapat dirumuskan sebagai PT sama dengan PO dikali R pangkat T kurang 1 dengan R sama dengan 1 ditambah R. Di mana PO ialah jumlah penduduk pada tahun pertama, PT ialah jumlah penduduk pada tahun ke-T, R ialah persentase pertumbuhan penduduk per tahun, T ialah indeks waktu atau tahun. Misalkan penduduk di kota Jakarta berjumlah sebesar 5 juta jiwa pada tahun 2010. Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota Jakarta pada tahun ke 2025. Jika mulai tahun 2025 pertumbuhannya meningkat menjadi 3% per tahun, berapakah jumlah penduduk 10 tahun kemudian? Jawabannya PO sama dengan 5 juta, R sama dengan 1,02, maka penduduk pada tahun 2025 ialah P 2025 sama dengan 5 juta dikali 1,02 dikali 15 sama dengan 6.729.341 jiwa. Jumlah penduduk di Jakarta pada tahun 2025 dengan asumsi pertumbuhan penduduk konstan 2% per tahun ialah sebesar 6.729.341 juta jiwa. P 2035 sama dengan 6.729.341 dikali 1,03 dikali 10 sama dengan 9.043.671 jiwa. Kemudian jumlah penduduk 10 tahun kemudian, apabila persentase pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 3% per tahun ialah. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.